Assalamualaikum. Nah, jadi ini kita udah ada di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Kita kali ini mau nge-review ini motor. Oke, dari segi desain mungkin di tahun 2020 ini desainnya udah agak sedikit ya bisa dibilang selera sih sebenarnya. Desainnya kayak gini tuh ada anjir kupu-kupu. Ada yang suka terhadap desainnya, ada yang enggak, tapi ya overall kalau kata gue pribadi masih bisa diterima lah. Terus dari segi mesin, jujur gue suka banget sama ini mesin. Bukan karena apa ya, memang banyak ketidaksukaan dari ini mesin, tapi dari ini motor, tapi mesinnya ini jos. Bahkan dengan motor-motor seumpama motor Jepang yang sekelasnya lah, maaf nih ya saya nyebutin merek kayak Fiction, terus CB 150 itu jauh banget men. Yang namanya tenaga, power tuh jauh banget. Ini tuh menang banget gitu. Motor ini udah gue beli udah gue punyain selama 7 tahun. Jadi ini tuh ada cerita, kelihatan apa lah ya kalangan gue gitu. Jadi itu ada cerita, dulu tuh gue tuh belinya tahun 2014 gue belinya 2014. Cuma karena ini motor build up, anjay, ini motor-motor murah juga, ini motor build up, nggak tahu apalah, pokoknya tuh ini motor dari India dan nunggu STNK-nya tuh lama banget, dan dijadiin platnya tuh 2015 bulan Januari gitu. Kalau nggak salah dulu gua beli itu sekitar bulan September 2014. Cuman karena lama ini dijadiin sama si showroom Kawasaki-nya, jadiin ke 2015 Januari gitu. Jadi umurnya sekarang kalau kita lihat di sini sih umurnya ini baru 5 tahun, padahal aslinya ini udah 7 tahun gitu. Terus untuk modifan yang udah gue lakuin sebenarnya tuh dulu sebenarnya banyak modifannya. Gue masang crash bar juga di sini, terus gue masang masa-masa alay gitu, gue masang lampu strobo juga di sini. Terus udah gitu gue masang beberapa aksesoris ya, mungkin kalau misalnya sekarang tuh alay, tapi ya ngebantu banget kayak lampu sorot gitu. Padahal dengan apa adanya lampu di sini udah, kalau menurut gue udah cukup, tapi ya biar kelihatannya gagah dan keren aja gitu teman-teman. Terus untuk modifikasi yang masih nempel sampai saat ini, gue pasang ini voltmeter sama chargeran murah-murah aja. Nah gitu enaknya dimodif ini tuh. Jadi emang si barang murah nggak semuanya jelek, dan juga barang mahal nggak semuanya bagus gitu. Nah enaknya karena ini motor ya dianggapnya udahlah gitu ya, harganya ya kayak gitulah gitu. Jadi enak gitu dipakai apa-apa tuh, nggak lebar gitu. Kalau misalnya yang R25 lu pasang yang ginian, anjir, kayak seakan-akan, bukannya gua ngeiniin klasifikasikan harga ya, tapi seakan-akan aduh ya Allah, ini motor bagus sih. Nggak motor bagus juga ya, cuman ya gitulah pokoknya, kalian bakalan ngerasa gitu, intinya kayak gitu. Itu dari segi ini casan. Terus ini gua nempelin holder phone juga buat kalau misalnya touring, naruh HP, naruh GPS, kalian dicas di sini gitu. Spionnya masih asli pulsar. Kaum Namex sering pakai spion ini. Emang bagus, emang keren spionnya. Ini spionnya gila, kuat banget waktu itu. Terus lanjut lagi, ada ini gue modif. Ini stangnya, ini baru-baru beberapa bulan gue ngemodif stang kayak fat bar gini. Jadi ini ada apa ya namanya, kayak racer gitu, racer stang, dudukan di bawah. Buat teman-teman yang punya Pulsar 200 NS mau beli dudukan kayak gininya, bisa beli di Sagala Aya
Sagala Aya nama tokonya, dicari aja pokoknya banyak di online, nama tokonya Sagala Aya, kuat. Terus atasnya ya universal, ditambah ini murahan sih nih, kayaknya bukan Pro Taper asli itu, yang penting buat gagah-gagahan lah tuh. Terus setelah itu, nah ini gue masang top box juga sama bracketnya. Ini dari mereknya dari Kappa, gue beli ini di Sagala Aya nih, Sagala Aya Motor Shop. Gue beli di sini, keren, bagus, kuat. Motor ini udah pernah jatuh bego, artian jatuh bego tuh jatuh sendiri, tapi masih kuat, masih kokoh. Iya anjir, gagah banget nih motor tuh kalau misalnya secara real gitu anjir. Nih terus knalpot, gue ini knalpot ngambil dari sebenarnya knalpot ini sejarahnya sebenarnya knalpot ini sejarahnya cukup panjang. Dulu teman gue ada yang pakai Ninja, yang pakai knalpot ini. Setelah itu bukan Ninja, sorry, CBR yang 2,5 yang masih 1 silinder itu, yang dulu dia pakai knalpot ini. Terus dia motornya dijual ganti ke X-Max, dan knalpot ini masih nganggur. Nah pas gue punya R25 ya udah gue beli nggak tahu nih, nggak tahu ori atau enggak sih, kayaknya enggak. Gue beli harganya murah, 500.000, silencernya doang. Udah gitu karena gue bosen pasang di R25 basic, gue akhirnya pindahin ke sini biar ala-ala KTM gitu. Tapi emang bener sih suaranya agak mirip gitu, suara padat-padatnya gitu. Terus kembali lagi, yang pertama gue akan bahas, selanjutnya gue akan bahas kekurangan dari motor ini. Kekurangannya terus terang banyak, terlepas dari bodinya yang sangat kokoh kayak gini nih, gini-gininya kokoh banget, sumpah gila, nggak ada obat. Ini kokoh banget, serius kokoh banget nih. Ini headlamp dulu gue pernah lagi bongkar gitu, tiba-tiba lupa lepas gitu karena berat, lepas, akhirnya dia jatuh dari segini lah, tinggian sini ke lantai, gak retak nggak apa, cuman ini doang, baret-baret doang, keren. Terlepas dari itu semua, tapi bahan-bahan seperti baut, seperti ini, baut-baut kayak gini tuh, ini tuh Pulsar tuh sangat lemah teman-teman. Ya ringkih lah bisa dibilang itu. Jadi kalau gua sih nyaranin kalian kalau misalkan punya motor ini umurnya udah lebih dari 5 tahun, mendingan ganti aja deh semua bautnya gitu. Nggak apa-apa ngeluarin kita banyak uang, tapi yang penting kita tetap aman kalau misalnya lagi di jalan, tetap safe gitulah. Itu harus banyak diganti, karena gue banyak kealaman baut-bautnya tuh dol, padahal gue gak ngencengin sampai apapun, nggak ngencengin yang segimana gitu, enggak, cuman nih kayak baut ini nih, ini gitu gue ganti oil filter. Kemarin ini habis dibuka, habis diganti juga oil filternya. Dulu pas gue sekitar punya motor ini 4 tahun lebihan, gue buka sendiri ininya, baru mau buka udah kebuka, padahal pas gue giniin anjir langsung dol semuanya. Ini nggak ngerti, emang kayak baut-bautnya gitu emang lemah, cuman bodinya yang gini-gininya ini jos banget, juara itu, kaki-kakinya hebat. Itu sih kekurangannya, baut-bautnya atau part-part apa ya, baut-baut tuh bisa dibilang ya, pokoknya baut-bautnya lah. Nggak cuman baut-baut di mesin aja, di semua bodinya tuh lemah-lemah bautnya, di knalpot ya, terutama nih di knalpot, karena gue udah knalpot tuh udah ganti beberapa kali bautnya karena bingkang gitu men, misalnya nggak sesuai gitu tuh. Terus kelemahannya selanjutnya ini nih, oh ya, for your information, ini gue bocor, shocknya bocor gitu, tapi belum dibenerin karena ntar lah, karena gue belum punya duit. Punya sih duit, cuman ya ntar lagi aja lah, karena ini dipakainya cuman deket-deket doang, paling cuman 2 kilo 5 kilo ngantar kakak ke kantor terus ke stadion doang, nggak yang buat touring kemana gitu, enggak, pelan-pelan doang. Ini jadinya kayak gini teman-teman, jebol ininya, kayaknya sealnya nih. Nah terus kita kembali lagi ke kekurangannya tadi. Nah si
bearing ininya tuh nggak tahu bearing atau apa nih, pokoknya gue nggak tahu, nggak ngerti bahasanya apa, ini tuh gampang jebol. Kayaknya sih kalau kata gue sih nggak proporsional, soalnya motor ini tuh berat banget, gila. Di kelasnya, di kelas ya, di kelas seperti ini ya, termasuknya bisa dibilang beratnya hampir 150 kilo, kalau tepatnya sih 145 kilo, bisa dibilang berat banget. Makanya bearing depan ini sering banget yang namanya jebol. Itu mau ori mau enggak, jebolnya cepet banget. Dulu gua baru 1 tahun punya ini, dipakai touring ke Garut, sebenarnya deket, udah jebol lagi. Terus dipakai beberapa saat lagi jebol lagi, padahal gue beli yang ori. Gua bandingin sih yang ori sama yang nggak ori gitu ya, sama aja gitu ya. Berarti emang si motornya emang kurang proporsional sih menurut gua, ngitung apanya gitu ya. Tapi terlepas dari itu ya good. Terus kekurangannya tuh apa lagi ya, akinya bener bikin goblok banget nih akinya, serius. Terus terang gue nih, akinya bikin ngeselin banget. Kayak tadi nih ya, gue ntar ada deh videonya di sini ya, gue lagi nganterin teteh gue, tiba-tiba akinya tekor, bangsat. Gue harus ngedorong dulu motornya, ini bangsat banget akinya. Anjir, mogok. Terus selain itu kekurangannya apa ya, mungkin satu kekurangan lagi nih buat sebagian orang, tetapi buat diri gua enggak, yaitu after salesnya, part-partnya gitu. Kalau menurut beberapa orang partnya tuh bisa dibilang susah, bisa dibilang jarang juga. Tapi kalau menurut gua secara pribadi, part-partnya tuh gak tahu, karena gue tinggal di Bandung dan ada gitu, bisa dibilang bengkel yang ya udah lumayan kenal sama gue gitu. Jadi dia tuh semuanya ada gitu, dari mulai tutup oli yang bawah, terus ya segala halnya. Bahkan waktu itu gue pernah ganti rocker arm dari motor ini, itu ada gitu ya, sedetail itu, emang banyak banget. Jadi untuk masalah part, kata gue secara pribadi itu B aja gitu. Soalnya kalau misalnya oke lah di kota-kota kalian nggak ada dealer atau sorry, ada pasti dealer Kawasaki, karena ini servisnya masih bisa diterima di Kawasaki. Tapi kalau misalnya kalian masih atau nggak ada yang jual part-partnya, kalian bisa ngomong shop. Di Tokopedia banyak banget, di Shopee banyak, di nggak tahu sih Lazada, antara Bukalapak juga banyak banget part-partnya gitu. Terus buat yang mau nanya, bang alamatnya di mana bengkelnya di Bandung, nah, ntar gua kasih tahu di kolom deskripsi. Mungkin itu sih kekurangannya kalau kata gua. Menurut gua nggak masalah tentang after sales motor ini. Untuk masalah oli gue pakainya Castrol yang berapa ya, SAE nya gue lupa, ntar deh gue kasih tahu ya di video-video selanjutnya gitu. Terus selama 6 tahun ini part apa aja sih yang diganti, yang udah telah diganti? Beberapa part yang udah telah diganti, nggak apa-apa ya video ini panjang biar jelas gitu. Part-part yang udah diganti itu sebenarnya hanya beberapa, teman-teman. Nah, di bagian mesin aja kita concern di bagian mesin. Di bagian mesin saya udah ganti kampas kopling sekitar 5 bulan yang lalu. Gue ganti kampas kopling, terus selanjutnya gue ganti ini filter oil. Mungkin kalau masalah filter oil sih ya motor apapun juga pasti diganti filter oil, filter udara. Terus paling rocker arm sih yang paling bikin gue apa ya, ini motor bermasalah banget. Tapi enggak juga sih, soalnya banyak motor-motor Jepangan juga yang sekelasnya, bahkan yang tahunnya lebih muda itu rocker armnya udah diganti.
teman-teman. Mungkin sekian videonya karena udah kepanjangan, gak enak juga ngebacot terlalu lama. Kalau ada pertanyaan dan hal lainnya silahkan di kolom komentar. Di tahun 2020 ini dengan harga 8 juta 6 juta gue bisa bilang worth it. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.